Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke UGD rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan tekan darah 150/80, RR 27 kali per menit, dan nadi 102 kali per menit. Suhu 37,5 derajat Celcius. Pasien didiagnosis mengalami cedera kepala dengan luka terbuka pada pelipis kanan. Saat dilakukan pengkajian tingkat kesadaran, pasien membuka mata setelah diberikan rangsangan suara. Pasien mengatakan sakit dan aduh saat ditanya perawat. Dan saat diberi rangsangan nyeri, terjadi fleksi abnormal. Berapakah nilai GCS pada pasien di atas? Baik teman-teman, soal tentang GCS ini sering sekali saya bahas di konten saya ya. Nah, untuk mengingat kembali, sekarang kita lihat cara penilaian GCS. Nah, terdapat 3 indikator dalam pemeriksaan GCS. Yang pertama adalah A atau respon membuka mata dengan skor maksimalnya adalah 4. Dan verbal, respon suara atau verbalnya, skor maksimalnya adalah 5. Dan respon motoriknya atau pergerakannya dengan skor maksimal adalah 6. Nah, inilah cara untuk menilai GCS atau Glasgow Coma Scale dengan 3 indikator, yaitu A, verbal, dan motorik. Nah, sekarang kita bahas kasusnya. Di soal dikatakan bahwa pasien membuka mata setelah diberikan rangsangan suara. Nah, kira-kira skornya berapa untuk parameter A-nya atau respon buka matanya? Dengan suara, maka skornya adalah 3. Maka E-nya adalah 3. Nah, pasien mengatakan sakit dan aduh. Apakah itu salah satu kata-kata, kalimat, atau jenis apa itu, teman? Oke, sekarang kita lihat di verbalnya ya. Di verbalnya pasien mengatakan sakit dan aduh. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak sesuai atau tidak tepat. Ya, maka verbal di sini adalah 3. Mengapa tidak 2 atau mengerang? Karena kalau mengerang itu dia tidak mengeluarkan kata-kata. Biasanya cuma bilang atau
Nah itu mengerang ya, skornya 2. Di sini kan pasien mengatakan sakit dan aduh. Nah, itu kan salah satu kata-kata ya, maka verbalnya di sini adalah 3. Sedangkan untuk motoriknya adalah saat diberikan rangsangan nyeri terjadi fleksi abnormal. Maka skor untuk motoriknya adalah berapa teman-teman? Fleksi abnormal adalah 3 juga ya. Maka kita lihat optionnya. E-nya 3, V-nya 3, dan M-nya 3. Maka option A ini salah ya, bisa dieliminasi. Option B ini juga salah karena E-nya 4 ya. Option C, E3V2 ini kurang tepat. Option D, E3V3 M3. Maka inilah jawabannya, yang D. Oke teman-teman, jika ada yang berbeda pendapat silahkan masukkan di kolom komentar. Yuk sekarang kita bahas untuk soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Pada saat melakukan kunjungan ke rumah keluarga Bapak Yuda, didapatkan salah satu anggota keluarganya, yaitu Nyonya Sari, 45 tahun, mengalami bengkak pada ibu jari sebelah kanan. Pasien mengatakan nyeri pada ibu jari di kakinya. Tindakan keperawatan pertama yang dapat dilakukan yaitu A. Memberikan obat analgetik, B. Memberikan penyuluhan kesehatan, C. Memberikan kompres hangat, D. Menganjurkan untuk tarik nafas dalam, E. Menganjurkan untuk membalut area yang bengkak. Oke teman-teman, di soal nomor 2, kita disuruh menentukan tindakan keperawatan pertama, yang dimana pada kasus ini adalah berkenaan dengan keperawatan keluarga, yang dimana perawat saat itu melakukan kunjungan ke salah satu rumah, yaitu keluarga Bapak Yuda, yang dimana pada saat kunjungan tersebut didapatkan salah satu anggota keluarganya, yaitu istrinya Nyonya Sari, 45 tahun, mengalami bengkak pada ibu jari sebelah kanan, dan pasien tersebut mengatakan nyeri pada ibu jari di kakinya. Nah, melihat hal tersebut, maka seorang perawat akan memberikan tindakan keperawatan. Nah, kira-kira tindakan keperawatan pertamanya itu apa? Apakah memberikan obat analgetik atau yang mana? Oke, sekarang kita bedah optionnya. Option A yaitu memberikan obat analgetik. Apakah ini menjadi tindakan keperawatan yang pertama yang dapat kita lakukan? Saya rasa tidak, ya karena ini bukan ranah dari keperawatan ya untuk memberikan terapi pengobatan, yang dimana ini bisa menjadikan tindakan kolaborasi, sedangkan ini kan kunjungan ke rumah atau home care ya. Option B memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, pada saat nyeri, kira-kira apakah sangat efektif jika kita memberikan penyuluhan kesehatan sebagai tindakan yang pertama? Saya rasa tidak ya, karena sebelum penyuluhan kesehatan ada tindakan yang lebih penting dibanding dengan penyuluhan kesehatan, karena mengingat ini kan terjadi pada saat itu gitu ya. Option C memberikan kompres hangat, ini kita save dulu. Option D menganjurkan untuk tarik nafas dalam. Nah, apakah dengan cara menganjurkan untuk tarik nafas dalam bisa mengatasi masalah yang ada pada pasien ini sebagai tindakan keperawatan yang pertama? Saya rasa ini juga kurang tepat untuk sebagai tindakan keperawatan pertama. Ini bisa kita lakukan setelah ada tindakan yang kita lakukan pertama kali. Option E menganjurkan untuk membalut area yang bengkak. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi yang sangat tepat untuk soal yang kedua ini adalah memberikan kompres hangat, yang dimana sebagai seorang perawat kita dapat memberikan pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama dengan memberikan kompres hangat untuk menurunkan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Ya. Nah, memberikan obat analgetik ini tentunya harus didahului dengan pengkajian dan observasi yang lebih mendalam untuk memberikan terapi pengobatan. Nah, sehingga opsi yang tepat adalah yang C. Nah, setelah kita memberikan kompres hangat, barulah selanjutnya bisa kita menganjurkan untuk tarik nafas dalam ya, dan juga memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit yang dideritanya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang perawatan medikal bedah Rumah Sakit X. Dirawat oleh dokter dengan diagnosa medis rheumatoid arthritis. Pada saat pengkajian didapatkan masalah perawatan yaitu hambatan mobilitas fisik. Manakah tindakan mandiri seorang perawat untuk mengatasi masalah tersebut? Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini kita disuruh menentukan tindakan mandiri sebagai seorang perawat dalam mengatasi hambatan mobilitas fisik pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, seperti kita ketahui bahwa hambatan mobilitas fisik merupakan salah satu gangguan yang dimana terjadinya keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, biasa penyebabnya yang pertama adanya kontraktur atau perubahan sendi, ya. Terus yang kedua adanya kekakuan sendi seperti kasus ini, ya, yang pada rheumatoid arthritis, dan juga adanya gangguan neuromuskuler, ya, dan perubahan metabolisme, ketidakbugaran fisik maupun penurunan kekuatan otot. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan biasanya adalah dengan cara membantu dengan rentang gerakan atau ROM, range of motion-nya, baik secara pasif maupun secara aktif. Yang dimana tujuan tindakan tersebut adalah untuk mengurangi kekakuan pada sendi, ya, kekakuan pada sendi, dan juga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya deformitas atau atrofi pada tulang, ya, karena di sini kan terjadi hambatan mobilitas fisik dikarenakan nyeri. Nah, agar hambatan mobilitas fisik itu tidak secara berlarut, ya, sehingga nanti akan terjadi komplikasi ataupun efek yang berkepanjangan seperti pengecilan tulang atau atrofi, perubahan bentuk atau deformitas, maka kita harus melatih pasien itu untuk bergerak, ya, yaitu dengan cara rentang gerak atau range of motion, baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, sekarang kita lihat optionnya, kira-kira yang mana? Option A, kolaborasi. Nah, ini sudah kolaborasi, ya, artinya ini sudah kita eliminasi karena yang ditanyakan adalah tindakan mandiri. Option B, menganjurkan pasien untuk mempertahankan posisi yang nyaman pada saat duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena tindakan mandiri kita adalah range of motion, ya. Option C, bantu pasien dalam latihan isometrik, resistif, dan ROM baik aktif maupun pasif. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Option D, kolaborasi. Nah, ini sudah pasti salah, ya, karena yang dicari adalah tindakan mandiri. Option E, sarankan pasien untuk menggunakan bantal besar untuk menyangga leher. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan diare kronis sejak sebulan yang lalu. Pasien mempunyai riwayat HIV. Pasien mengalami penurunan berat badan 10 kg dalam 4 bulan terakhir. Pasien tampak cemas. Hasil pengkajian fisik menunjukkan turgor kulit tidak elastis, membran mukosa kering, dan konsentrasi menurun. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Kekurangan volume cairan. C. Kerusakan integritas kulit. D. Ansietas, atau E. Diare. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini kita disuruh menentukan masalah keperawatan utama. Nah, kita fokus pada pertanyaannya, ya, yaitu masalah keperawatan utama. Nah, pada kasus dikatakan bahwa pasien ini mengalami diare kronik sejak sebulan yang lalu, didukung dengan diagnosa HIV. Yang dimana kita ketahui bahwa pada pasien HIV itu terjadi pada semua klinis, ya, baik stadium dini maupun lanjut. Karena diare yang terjadi pada pasien dengan HIV ini adalah salah satu jenis diare yang persisten sebenarnya, karena lebih dari 14 hari, ya. Nah, pasien ini mengalami penurunan berat badan sebanyak 10 kg dalam 4 bulan terakhir. Pasien tampak cemas. Dari hasil pengkajian fisik menunjukkan turgor kulit ini tidak elastis dan membran mukosa kering dan konsentrasi menurun. Nah, dari data yang telah kita kumpulkan tadi,
maka kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keperawatan utama yang terjadi pada pasien ini lebih menunjukkan kepada kekurangan volume cairan, yang dimana diakibatkan dari proses diarenya yang telah dialami oleh pasien ini, ditambah dengan adanya tanda dehidrasi, yaitu seperti turgor kulit tidak elastis, ya, membran mukosa kering. Nah, itu kan salah satu tanda dan gejala dari dehidrasi. Sehingga masalah keperawatan utama pada pasien ini adalah berhubungan dengan hipovolemia atau kekurangan volume cairan yang berhubungan atau yang disebabkan oleh proses diare, sehingga yang tepat adalah yang B, yaitu kekurangan volume cairan. Nah, seperti kita ketahui bahwa diare adalah suatu kondisi di mana seseorang ini buang air besar lebih dari 3 kali dengan konsistensi yang cair, ya, dalam satu hari. Yang dimana diare ini terbagi menjadi 3, ya. Ada diare akut, kronis, dan persisten. Diare pada HIV ini terjadi pada semua stadium atau semua proses gejala penyakitnya, baik dari stadium dini maupun lanjut. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, ya teman-teman, kekurangan volume cairan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Option A, ya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini bisa saja kita pilih, namun data pada soal ini tidak cukup mendukung. Ia dikarenakan hanya ada berat badannya saja. Option C, kerusakan integritas kulit. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak ada data yang mendukung. Option D, ansietas. Ini bisa kita pilih sebenarnya, ya, karena di sini pasien tampak cemas. Namun ini bukan masalah keperawatan utamanya yang terjadi pada pasien ini, sehingga kita harus mengatasi rehidrasi cairnya terlebih dahulu agar pasien ini tidak kekurangan cairan dan elektrolit. Option E, yaitu diare. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari masalah keperawatan utama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.